Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas sejarah yang berjudul Periode Radikal. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurdi Sulandari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alifa Prila Susilwati dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Setia Mulyani dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nara Syeika dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Musdalifa. Perkenalkan, saya Zulfa Nabila Aditya. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang dari periode radikal. Periode radikal adalah periode pergerakan nasional Indonesia dengan perjuangan yang bersifat keras, tegas, dan langsung menantang penjajah. Periode ini berjalan pada tahun 1920 sampai 1930-an. Setelah periode kooperatif, contoh bentuk periode radikal: PI, Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI, Partindo, dan PNI Baru. Perhimpunan Indonesia pada masa awal tahun 1908 sampai 1922, Indis Vereniging bersifat non-politik dan fokus dengan kegiatan kebudayaan. Tokoh awal organisasi ini ialah Sutatmo Sudjokosumo, Gunawan Mangunkusumo, dan R.M. Noto Suroto. Setelah masanya, nama organisasi ini berubah sifat dari ideologi yang bermula bersifat moderat menjadi radikal dan revolusioner. Perhimpunan Indonesia menjadi 3 fungsi. Yang pertama, sebagai wadah dan pusat pergerakan mahasiswa. PI berfungsi sebagai tempat berkumpul dan berorganisasi bagi mahasiswa Indonesia di Belanda, yang menjadi sangat penting dalam menggerakkan semangat kebangsaan dan politik. Fungsi yang kedua, menyebarkan ide dan propaganda nasionalisme. Melalui publikasi seperti majalah Indonesia Merdeka, PI menyebarkan gagasan dan informasi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, meskipun sering disensor oleh pemerintah kolonial. Fungsi ketiga, pergeseran menuju pergerakan politik. Sejak tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengubah orientasinya dari sosial budaya menjadi organisasi politik yang tegas menuntut kemerdekaan yang ditandai dengan perubahan nama dan manifesto politiknya di tahun 1925. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan Partai Komunitas Indonesia. Partai Komunitas Indonesia adalah PKI. Partai Komunitas Indonesia adalah partai politik berkelanjutan komunis yang didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan kelas dan revolusi rakyat. Oke, baik. Selanjutnya ada ciri-ciri PKI, yaitu mengusung ideologi komunisme dan perjuangan kelas, menggunakan cara radikal dan revolusioner, bukan diplomasi, menentang keras kolonialisme dan kapitalisme barat. Oke, yang terakhir dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sabah Darsono dan Ali Bin. Oke, sebaiknya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Komunitas Indonesia PKI awal mulai periode berdiri tahun 1920. Awalnya berasal dari Sarekat Islam Semarang yang berhaluan kiri. Resmi berubah menjadi PKI pada 23 Mei 1920. Komunitas Indonesia PKI akhir periode. Puncak gerakan radikal terjadi pada pemberontakan PKI 1926 sampai 1927 di Banten, Batavia, dan Sumatera Barat. Setelah gagal, PKI dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda dan banyak pemimpinnya ditangkap atau dibuang di Digul. Jadi, berakhir sekitar 1927. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada pengertian dari Partindo.
Partai Indonesia. Partindo adalah organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada tahun 1931 dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan non-kooperatif, berideologi, nasionalisme. Partindo berperan penting dalam membangkitkan kesadaran nasional dan mengorganisir perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Sartono, dan Muhammad Yamin memimpin organisasi ini dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri Partindo. Partindo memiliki ciri khas sebagai organisasi yang radikal dan non-kooperatif, yang berarti mereka menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda dan memilih jalur perjuangan yang lebih keras. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada awal mula periode Partindo. Partindo berdiri pada tahun 1931 sebagai pecahan dari PNI dipimpin oleh Soekarno dengan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan non-kooperatif. Selanjutnya ada akhir periode Partindo. Partindo bubar pada tahun 1936 karena tidak dapat mengulang keberhasilan PNI dan tekanan pemerintah Belanda. Setelah pembubaran Partindo, tokoh-tokohnya seperti Sartoho, Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin kemudian mendirikan Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia pada 24 Mei 1937. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Partai Nasional Indonesia Baru, PNI Baru. PNI Baru singkatan dari Pendidikan Nasional Indonesia atau juga dikenal sebagai Partai Nasional Indonesia Baru. Adalah sebuah organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada masa penjajahan Belanda. Ciri-ciri PNI Baru. Fokus, mengutamakan pendidikan politik, kaderisasi anggota secara mendalam, dan terstruktur bukan aksi maksa yang mengandalkan agitasi atau karisma pemimpin. Strategi, menganut non-kooperasi, taktis atau selektif, yaitu menolak kerjasama dengan Belanda untuk tujuan akhir kemerdekaan, tetapi fleksibel dalam memanfaatkan peluang politik untuk kepentingan rakyat. Filosofi, menekankan pentingnya organisasi yang kuat dan adanya kader-kader yang sadar politik agar perjuangan tidak lumpuh jika pemimpin utama ditangkap sebagai koreksi terhadap PNI lama. Selanjutnya selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Saya akan menjelaskan awal mula periode PNI Baru. PNI Baru didirikan pada 17 Agustus 1998 setelah Presiden Soeharto lengser pada Mei 1998. Indonesia memasuki masa reformasi. Pemerintah membuka kebebasan berpolitik, sehingga banyak partai baru muncul. Akhir periode PNI Baru. Pemilu 1999, PNI Baru ikut dalam pemilu pertama era reformasi. Namun, hasil suara sangat kecil, kurang dari 1%. Tidak lolos ke DPR. Karena tidak memenuhi ambang batas parlemen, partai ini tidak mendapat kursi di DPR. Mulai tidak aktif, setelah pemilu 1999, aktivitas partai ini mulai menurun drastis. Tidak terdengar lagi aktivitas politik yang menonjol. Tidak ikut pemilu lagi, PNI Baru tidak ikut serta dalam pemilu dari 2004 dan seterusnya. Artinya partai ini tidak aktif secara resmi di dunia politik nasional. Akhir periode secara umum. Bisa dikatakan PNI Baru berhenti beroperasi secara efektif sekitar awal 2000-an. Baik, sebelumnya terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.